Yang kedua, seperti biasa kita awali pengajian kita dengan bersama-sama membaca Al-Quran. Hari ini kita sampai pada surah An-Najm. Dimulai dari ayat 51. Sekali lagi, surah An-Najm dimulai dari ayat 51. Monggo bapak-bapak yang masih ada di sebelah selatan bisa pindah ke tengah, dan yang masih di luar bisa segera masuk. Selanjutnya kami persilahkan untuk saudara Sandi Aminullah untuk memandu ngaji bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka Al-Qur'an kita surah An-Najm surat ke-53, diawali dari ayat ke-51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa thamud fama abqa. Wa qauma Nuhin min qablu innahum kanu hum adzlama wa aqwa. Wa qauma Nuhin min qablu innahum kanu hum adzlama wa aqwa. Wal mu'tafikata ahwa. Faghashaha ma ghasha. Fabi ayyi ala'i rabbika tatamara. Hadza nadhirun minan nuzuril ula. Azifatil azifah. Laisa laha min dunillahi kashifah. Afamin hadzal hadith ta'jabun. Wa tadhakuna wa la tabkun. Wa antum samidun. Fasjudu lillahi wa'budu
Shadaqallahul Adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan kaum Samud, tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup. Dan juga kaum Nuh sebelum itu. Sungguh mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka. Dan prahara angin telah meruntuhkan negeri kaum Lut, lalu menimbuni negeri itu sebagai azab dengan puing-puing yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah yang masih kamu ragukan? Ini Muhammad salah seorang pemberi peringatan di antara para pemberi peringatan yang telah dahulu. Alhamdulillah, Maha benar Allah yang Maha agung dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan kita semua mendapat barokah dari bacaan Al-Quran tadi. Selanjutnya, sebelum pengajian kita mulai, ada beberapa informasi. Yang pertama, informasi penerimaan kaleng untuk pengajian Ahad pagi yang minggu kemarin 1.000.000 adalah Ustadz Abdul Latif SHMPD, dan untuk Ahad depan insya Allah akan diisi oleh Ustadz Abu Nasir dari Pasuruan. Sebelum nanti pengajian diakhiri, barangkali akan ada pertanyaan dari para jemaah. Mohon diberi kesempatan Ustaz, dan setelah itu mohon ditutup dengan doa. Kami ingatkan sekali lagi para jemaah yang masih ada di sebelah selatan, monggo bisa merapat ke tengah, dan yang masih ada di luar bisa segera masuk. Kepada Ustaz Abdul Latif kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Para bapak, para ibu, jamaah pengajian Ahad Injing ingkang minulya,
Monggo sareng-sareng kita muji syukur ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kelawan sareng-sareng maos kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya ingkang rawuh wonten pengajian injing menika, keluarga ingkang wonten griya, ugi sedaya masyarakat ingkang midhangetaken pengaosan injing menika tansah dipun paringi sehat wal afiat, diparingi rezeki ingkang halal lan barokah, lan mugi-mugi benjang kula panjenengan sedaya estu-estu dipun paringi ditakdir kali Allah dados tiang-tiang ingkang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat ma'assalam mugi tansah terunjuk dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan monggo kula panjenengan berusaha berupaya nindakaken sedaya sunah-sunahipun Kanjeng Nabi. Harapan kita benjang saged kepanggih kekempal manunggal wonten surganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu ingkang minulya, setiap manusia kula panjenengan sedaya niku kepingin disenengi kali tiang lintune. Tiang lintu nggih ngoten kepengin disenengi kali kula panjenengan sedaya. Arah saking menika tema pada pagi hari ini, bagaimana kita menjadi pribadi yang menyenangkan, pribadi yang disukai, pribadi yang menggembirakan, sehingga ketika itu kita lakukan dan ada pada diri kita, insya Allah kita tanpa meminta orang itu senang, orang itu suka kepada kita, mereka secara otomatis akan suka dan cinta kepada kita. Dan ini sesungguhnya ajaran kita, ajaran syariat Islam. Suatu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul islami afdalu?" Ya Rasulullah, perihal apakah di dalam agama Islam itu yang paling utama? Maka Rasulullah mengatakan dengan kalimat yang singkat tapi syarat dengan makna. Apa jawab Rasulullah? Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Yang utama di dalam agama Islam itu kamu yang mengaku sebagai seorang muslim, mengaku sebagai orang yang beragama Islam, bagaimana saudara-saudaramu seiman itu terselamatkan dari ucapan lisanmu dan terselamatkan dari perbuatan tanganmu. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi di dalam hadis ini seorang muslim, bahkan mengaku seorang muslim tulen, seorang muslim yang unggul, itu cirinya dia gak pernah merugikan orang lain, baik dengan ucapannya apalagi dengan perbuatannya. Lisannya senantiasa terjaga, bagaimana ucapannya itu tidak menyakitkan orang yang mendengarkan,
Dan bagaimana perbuatan tangannya itu pun tidak merugikan dan tidak menyakitkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Barulah layak kita disebut sebagai seorang muslim. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, kalau lisan kita senantiasa menyakitkan orang lain, perbuatan tangan kita merugikan orang lain, apalagi merugikan negara. Dengan tangan kemudian angka berubah, korupsi dilakukan, negara dirugikan. Bukan seorang muslim yang seperti itu. Dan lebih anehnya lagi, orang seperti itu kok masih dipilih lagi. Terus yang milih ini bagaimana ini? Gak tahu, apa pura-pura gak tahu, atau memang dapat bagian? Ini Bapak sekalian, mari betul-betul kita perhatikan calon-calon kita ini, ada gak cirinya yang pertama ini? Jadi yang pertama, kalau kita ingin disenangi oleh orang lain, dan orang lain itu pun akan menyenangi kita, mari kita jaga, kita filter semua yang keluar dari lisan kita. Begitupun mari kita kontrol perbuatan kita, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita tidak merasa kehadiran kita mendatangkan mudarat bagi mereka. Dan sebaliknya, harusnya yang kita lakukan itu, kalau memang tidak bisa mendatangkan manfaat, minimal tidak merugikan. Syukur alhamdulillah sudah tidak merugikan, kemudian kita mendatangkan manfaat di tengah-tengah lingkungan kita. Maka orang seperti ini bukan utama lagi. Kita perhatikan hadis berikutnya. Kalau yang pertama tadi hadis riwayat Tabrani, ini hadis riwayat Bukhari yang berikutnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi orang yang terbaik di antara kita manusia itu adalah orang yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, setelah kita tidak merugikan baik dengan ucapan dan perbuatan, mari kita tingkatkan derajat kita bisa mendatangkan manfaat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apakah mendatangkan manfaat itu harus menunggu kita kaya? Menunggu kita menjadi anggota dewan? Menunggu kita jadi menteri? Menunggu kita jadi presiden? Tidak. Kita perhatikan hadis berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ahabbal a'mali ilallah ba'dal fara'id." Sesungguhnya amal yang dicintai oleh Allah setelah perkara-perkara yang diwajibkan, adkhalus sururi ala muslim, yaitu perbuatanmu yang menyenangkan saudaramu muslim lainnya. Menyenangkan di sini, mengembirakan di sini, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi tidak serta-merta dengan material, materi, dengan harta benda, tidak. Kalau memang Allah memberikan kita kelebihan dalam hal harta, ya mari itu kita lakukan. Namun tidak menjadi alasan ketika saat ini Allah tidak memberikan kelebihan materi, kemudian kita tidak berbuat baik, tidak menggembirakan saudara-saudara kita. Kita perhatikan misalkan surat Al-Baqarah ayat 263. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun min sadaqati yatba'uha adha
ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang menyenangkan, yang menggembirakan, yang memotivasi, kemudian memberikan maaf atas kesalahan saudara-saudara kita, itu sedekah terbaik kata Allah. Dibanding dengan sedekah harta, tapi ada tendensi, ada udang di balik batu, ada niat terselubung dari sedekah itu agar dipilih, agar dicoblos. Begitu nggak dicoblos, karpet diambil kembali misalkan, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, oleh karenanya untuk menjadi orang baik, masing-masing kita oleh Allah diberi potensi, baik dengan kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ada 4 golongan yang Allah haramkan masuk neraka karena memiliki 4 sifat yang selalu menggembirakan saudaranya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan hadis ini, kita fahami dan berusaha kita amalkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi ini, Rasulullah mengatakan, "Ala ukhbirukum biman tahrumu alaihi nar." Wahai para sahabat, termasuk kita, wahai orang muslim, maukah aku beritakan kepada kalian orang-orang yang diharamkan atas mereka itu api neraka? Maka Rasulullah menyebutkan 4 kalimat. Kalimatnya singkat, tapi makna yang terkandung di dalamnya luar biasa. Apa yang Rasulullah sebutkan? Siapa golongan yang diharamkan neraka itu? Rasulullah mengatakan, kullu hayyinin, layyinin, qaribin. Ada 4 yang Rasulullah sebutkan, yaitu 4 kata. Yang pertama, Rasulullah menyebutkan kelompok itu namanya hayyinin. Siapa hayyinin itu? Orang yang rendah hati, orang yang gak gerusah-gerusuh, orang yang menjaga diri dan menjaga perasaan orang lain. Dia orang-orang yang disebutkan dalam surat 25 ayat 63. Bahkan Allah memberikan spesial, sebutan spesial kepada orang-orang hayyinin ini. Apa sebutannya? Mari kita perhatikan. Surat 25. Apa Bapak Ibu? Al-Ali. Surat Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahman alladzina yamsuna fil ardi haunan wa ikan ciri mereka itu. Mereka itu alladzina yamsuna fil ardi haunan. Ketika mereka berjalan di atas muka bumi ini, artinya selama hidupnya haunan, gak nampak keangkuhan, kesombongannya. Mereka orang yang rendah hati, walaupun pinter gak keminter, soge gak semoge, ayu gak kemayu nih. Namun biasanya yang terjadi sebaliknya Bapak Ibu ya, wis gak soge, wis gak ayu, wis gak pinter. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian,
Allah mengatakan, wa idza khatabahumul jahilun, dia berhadapan dengan orang-orang yang jahil kepadanya, mencaci, menghina, memfitnah, bahkan semua gerak-geriknya diawasi. Bagaimana dia jatuh, bagaimana dia gagal, kemudian bertemu dengan orang-orang yang membenci dirinya itu, apa yang ia lakukan? Qalu salama. Dia justru mendoakan keselamatan kepada orang-orang itu. Enggak terlihat rasa dendam, enggak terlihat dendamnya, sikap dendamnya. Luas maafnya. Inilah Bapak Ibu sekalian, sehingga Allah mengatakan, menyebut orang-orang seperti ini sebagai ibadur rahman. Luar biasa. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin oleh Allah disebut sedemikian, mari sifat ini kita miliki. Kemudian mari kita perhatikan satu. Surat apa Bapak Ibu? Surat Luqman. Ayatnya ayat 18. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Allah mengingatkan kepada kita, jangan kau memalingkan muka terhadap saudaramu. Jangan kau berjalan dengan angkuh di atas muka bumi. Sesungguhnya Allah benci kepada orang-orang yang memiliki rasa atau sedikit rasa sombong, apalagi banyak. Jangan kemudian diartikan, oh sedikit gak oleh, akeh gak apa-apa. Nah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahkan Rasulullah mengatakan, Rasulullah menyebutkan layyinin. Siapa layyinin itu? Orang yang lemah lembut, sopan santun, jujur lan bener. Pinter bener, bukan pinter keblinger. Nah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita perhatikan apa ciri orang-orang layyinin itu. Surat Ali Imran ayat 159. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan ini oleh kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah mengatakan, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Karena rahmat Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu punya sifat lemah lembut. Sehingga Allah mengatakan dilanjutkan ayat ini, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Andaikan sekiranya Rasulullah itu punya hati yang keras, yang kaku, yang kasar, gak akan mungkin dakwah Rasulullah itu nyampai kepada kita. Lam faddu min haulik, mereka akan lari dari kita. Maka di ayat ini Bapak Ibu sekalian, dakwah ngajak orang itu harus dengan lemah lembut, jangan dengan kasar, dengan kaku, seperti yang terjadi kemarin. Saya tidak menyebut kelompok ya, terjadi ketika kampanye di Genteng kemarin. Sekarang berbuntut panjang gitu ya. Sampai sekarang maaf. Orang yang langsung hilang ketika ada kesalahan-kesalahan saudara, memohon ampun kepada Allah dan memohonkan ampun saudara-saudaranya.
Jadi dia tidak memikirkan dirinya sendiri, dia memikirkan saudara-saudaranya, terutama seiman, seagama. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Jadi Rasulullah menuntunkan kita itu doa untuk mendoakan diri kita sendiri, mendoakan saudara-saudara kita seiman, seagama, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Maka aneh kalau menganggap bahwa kita Muhammadiyah anti mendoakan orang mati. Nah, ini diajarkan. Dan mendoakan orang mati itu tidak terbatas hanya 7 hari, hanya sebatas 40 hari, hanya nunggu 100 harinya, 1000 harinya selesai, nggak mendoakan lagi, tidak. Bahkan doa ini dituntunkan ketika kita menjadi khatib, ketika kita menjadi khatib Jumat, khatib Idul Fitri. Dan doa ini baik kita baca setiap waktu, tidak menunggu jadi khatib. Habis sholat, Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Tambah lagi innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Boleh. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian ciri ketiga, orang yang lemah lembut itu wasyawirhum fil am. Dia lebih mengutamakan musyawarah daripada memutuskan persoalan itu sendiri. Karena dia yakin hasil musyawarah itu lebih baik daripada memutuskan sendiri. Apa kebaikan dengan keputusan dalam bermusyawarah? Ada 2. Yang pertama, ketika kita bermusyawarah dalam menentukan suatu kegiatan atau program, kemudian program itu jalan, maka kita itu keputusan pribadi, sehingga nggak muncul sifat angkuh kita, nggak muncul sifat sombong kita. Coba kalau itu kita putuskan sendiri, wis nggak usah rapat, aku wis ditunjuk dari jadi ketua pembangunan masjid, tak putus nih dewe, tak gambar dewe, tak kerjakan dewe, tak kuli dewe. Kemudian jadi, wah iki lho aku sing gawe, iki lho aku sing gambar, iki lho, dan seterusnya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kedua, andaikan kegiatan program itu gagal karena sudah diputuskan dalam musyawarah, maka kita tidak merasa paling bersalah, karena semua diputuskan secara seksama. Dan ayat ini surat Ali Imran 159 itu turun karena asbabun nuzul perang Uhud. Karena Rasulullah saat itu mengikuti hasil musyawarah, ternyata para pemuda, nah ini ya karena jiwa muda tadi itu ya, sudah diingatkan oleh Rasulullah, pokoknya nanti ketika di Uhud, di bukit, jangan turun dulu. Jangan kemudian setelah mereka merasa orang-orang kafir kalah, jangan turun. Malah turun. Akhirnya orang-orang kafir malah naik ke atas sampai dada Rasulullah itu kena panah. Yaitu sifat anak muda seperti itu. Padahal orang tua itu harusnya diikuti karena lebih berpengalaman. Tapi apakah Rasulullah marah? Tidak. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Ini yang penting. Ketika kita musyawarah, sudah ada suatu kesepakatan, ada suatu keputusan, mari semuanya tawakal kepada Allah. Kalau itu berhasil, itu memang mendapatkan ridho Allah. Kalau tidak berhasil, Allah tidak meridhoi, tanpa harus kemudian mencari kambing hitam, karena sulit, banyak kambing putih saja. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Allah mengatakan innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dalam ayat ini Allah sangat cinta kepada orang-orang yang tawakal, orang-orang yang menggantungkan dirinya kepada Allah. Tetapi tawakal itu kata Rasulullah
bukan pasrah bongkoan. Suatu ketika ada sahabat yang datang di majelis Rasulullah, dia membawa kuda. Kemudian Rasulullah tahu kudanya tidak diikat. Ditanya oleh Rasulullah, "Hei sahabat, kenapa kudamu tidak diikat?" "Saya tawakal kepada Allah. Kalau hilang berarti Allah tidak mengendaki lagi milik saya. Kalau masih berarti Allah." Bukan begitu tawakal itu. Kamu ikat dulu kudamu, kemudian apakah masih atau hilang, itu baru namanya tawakal. Jadi ikhtiar, usaha dulu baru tawakal. Itu yang benar. Seperti saat ini, kita akan memilih pemimpin yang baik, ya kita harus ikhtiar. Jangan kemudian kita pasrah, wis apa jare Gusti Allah, sing penting awake dhewe. Tidak bisa, kita harus ikhtiar. Bagaimana calon-calon yang ada itu menurut kita yang baik, kita ikhtiari, kita pilih. Jadi apa enggak itu urusan Allah. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kelompok yang ketiga yang Rasulullah sebutkan adalah qoribin. Siapa qoribin itu? Orang yang akrab, orang yang suka berkawan, tidak suka lawan. Orang yang suka bersaudara, tidak suka bermusuhan. Mari kita perhatikan surat 49 ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun Wallaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Maka damaikan saudaramu yang saat ini berseteru, yang bertengkar, berkelahi, agar rahmat Allah itu turun datang kepadamu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam hadis Rasulullah yang lain dikatakan, persahabatan itu diibaratkan dua profesi, dua pekerjaannya. Kalau kita bersahabat, berteman dengan penjual minyak wangi, kata Rasulullah, maka kita akan mendapatkan wanginya. Apakah kita kecipratan minyak wangi itu? Paling tidak kita mencium bau wanginya itu. Tetapi ketika kita bersahabat atau berdekatan dengan pandai besi atau tukang las, walaupun kita nggak kena percikan apinya, minimal kita kena baunya. Kalau las karpet ya bau karpet, kalau las listrik ya karbonnya itu kita akan tercium. Apa makna dari hadis ini Bapak Ibu sekalian? Kalau kita berteman dengan orang-orang yang soleh, berteman dengan orang-orang yang baik, walaupun kita belum bisa baik, minimal kita tahu perbuatan yang baik seperti itu. Namun jikalau kita berbuat dengan orang, berteman dengan orang yang jahat, berteman dengan ahli maksiat, walaupun kita belum melakukan maksiat, tapi kita nonton, melihat maksiat itu, maka Bapak Ibu sekalian jangan salahkan orang kalau dia akan menilai kita. Walaupun kita tidak mencuri, tapi kita kumpul dengan maling. Walaupun kita tidak korupsi, tapi kita kumpul dengan kelompok korupsi, kita dianggap korupsi. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, walaupun kita tidak baik, maka orang lain akan menganggap kita baik. Kemudian dalam surat Az-Zukhruf ayat 67, Allah mengatakan, Al-akhillau ba'duhum ba'dha illal muttaqun. Persahabatan yang ada di dunia ini, apakah persahabatan karena profesi, satu tempat kerja, persahabatan karena ta'aruf, kenal di jalan, kenal di mana, atau persahabatan karena hanya urusan kesenangan, semua akan berakhir, bahkan cenderung besok akan menjadi permusuhan. Contoh misalkan, kita yang bersahabatan untuk kemaksiatan, ketika nanti masuk neraka, nanti dibuka surat Waqiah ya, bagaimana dialog ahli neraka dengan ahli surga itu. Ahli neraka ini berkata, Kang nyaupo sampean dhisik kok ngejak-ngejak aku,
Wayahe Ahad pagi dijak mancing, wayahe tangga mati jak nglencer. Saiki aku mlebu neraka. Jawab sing ngejak mau. Terus nyapa Dik, sampean yo kok gelem tajak mancing. Ya kok gelem tajak dolen. Wis padha salah ya awake dhewe saiki. Wis dirasakne bareng-bareng siksa neraka iki. Illal muttaqun kata ayat tadi itu, kecuali orang yang bertakwa. Dialog antara penghuni surga itu luar biasa. Kang, alhamdulillah subuh sampean wis WA aku, akhirnya aku ben Ahad teko Ahad pagi. Sedurunge Ahad pagi sampean WA aku, akhirnya iso infak sae. Saiki aku mlebu surga kan gara-gara sampean. Oh ya ora to, gara-gara amale sampean dhewe. Mereka saling menyenangkan. Itulah tanda cirinya penghuni surga. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan menunggu nanti, saat ini bisa kita lihat. Kita ini calon penghuni surga apa neraka bisa kita lihat. Bagaimana dialog kita dengan teman kita. Opo saling padu-paduan, saling peso-pisuan. Seperti itu berarti kita ahli neraka. Tapi ketika kita dialog dengan teman-teman kita kok saling mendukung, saling mensupport, saling memotivasi, berarti kita sudah masuk cirinya penghuni surga. Kemudian di antara 7 golongan, dalam hadis Rasulullah dikatakan di antara 7 itu yang akan dilindungi oleh Allah pada hari kiamat itu adalah warajulani tahabau fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Orang yang bersahabat karena Allah, dia berkumpul karena Allah, karena dalam perkumpulan itu, dalam kelompok itu, dalam organisasi itu mengajak kepada kebaikan dan kemaslahatan. Wa tafarraqa alaihi, dia keluar dari kelompok itu, dia keluar dari organisasi itu karena kelompok itu, organisasi itu mendatangkan mudarat. Inilah orang-orang yang besok dilindungi oleh Allah ketika tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah, yakni pada hari kiamat. Yang terakhir, yang keempat, kelompok yang disayangi oleh Allah, terhindar dari siksa api neraka, yaitu sahlin, orang yang selalu memberi kemudahan kepada orang lain. Dalam hadis yang lain, Rasulullah menyebutkan ada 4 perbuatan untuk memudahkan orang lain dan Allah kelak akan memudahkan dirinya. Allah membalas perbuatan itu seimbang, bahkan lebih. Hadis yang ke-36. Mari kita perhatikan. Rasulullah mengatakan, "Man nafasa am mu'minin qurbatun min qurabid dunya, nafasallahu anhu qurbatun min qurabil yaumil akhirah." Barang siapa yang memberi kemudahan, memberikan solusi terhadap kesulitan masalah saudara-saudaranya, Allah kelak akan memberikan kemudahan itu kepadanya. Pada hari sulit tidak ada kemudahan kecuali Allah yang memudahkan. Yang kedua, man yassara ala mu'assiran yassarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang mengalami suatu kesulitan, Allah pun akan memberikan kemudahan, bukan hanya besok, ketika di dunia ini juga di akhirat. Kemudian yang ketiga, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, bahkan dia memotivasi saudaranya agar aibnya itu segera ditaubati, segera berbuat lebih baik lagi, maka Allah akan menutup kekurangannya, menutup aibnya di dunia dan akhirat. Maka dan abdu fi auni akhi. Sungguh Allah akan menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang paling terakhir, mari kita perhatikan hadis Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsi.
Tidak layak kita dikatakan orang yang beriman, sehingga kita mencintai, menyayangi saudara kita seiman sebagaimana kita menyayangi diri kita sendiri. Masih ada waktu 5 menit, barangkali ada pertanyaan, monggo. Kalau bisa saya jawab, kalau enggak yang bisa jawab boleh menjawab. Monggo Bapak Ibu yang punya pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang sekali mendengar audio dari Ustaz, dan ini momentum kita di dalam memilih pemimpin. Ada kejadian-kejadian yang sekarang ini atau di masa sekarang ini, masyarakat itu sangat kesulitan atau bagaimana memperoleh potensi tentang calon pemilih. Tadi sudah dijelaskan tentang akhlak calon. Misalnya kalau kita tidak tahu potensi terhadap calon pemilih, bagaimana? Saya baca di dalam Al-Quran, potensi materi, ada yang potensi intimidasi dan lain sebagainya agar bisa memilih yang dia melalui beberapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktunya pendek, maka jawabannya pendek aja. Beliau tadi menyampaikan surat An-Nisa ayat 59 tapi dipotong, belum selesai. Ya ayyuhalladzina amanu atiillaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasuli. Jikalau kita berbeda dalam suatu syai'in, sesuatu. Condong nomor 2, condong nomor 3. Coba lihat di antara 1, 2, 3 itu farudhu ilallah wa rasuli, yang dekat dengan petunjuk Allah dengan petunjuk Rasulullah. Karena waktunya pendek, jawabannya ada di ayat 50. Qumu bil adl. Pemimpin yang kita pilih sesuai dengan anjuran Allah dan Rasulnya, menurut ayat ini pemimpin yang amanah. Pemimpin yang amanah menurut bangsa Indonesia yang sesuai dengan konstitusi. Siapa di antara mereka selama menjabat kemarin? Dan ketiga calon itu pernah menjadi pejabat semua. Nah kemudian wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl. Bagaimana penerapan hukum yang ia lakukan? Apakah hukum yang ia lakukan itu menghadirkan rasa keadilan? Selama beliau menjabat itu, apakah rakyat merasakan keadilan atau justru ketimpangan? Demikian Bapak Ibu sekalian, sudah jam 7, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada guna dan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rabb, ampuni segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa saudara-saudara kami seiman, seagama. Ya Allah, sebentar lagi kami akan melaksanakan pemilihan umum untuk memilih presiden, wakil presiden kami, untuk memilih calon anggota dewan, anggota DPD kami. Berikanlah hidayah-Mu kepada kami untuk kami pilih pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan kriteria dalam ayat, dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemimpin yang kelak menjadi teladan bagi kami semuanya. Pemimpin yang menghantarkan kami kepada ketaatan kepadamu dan kepada Rasul-Mu.
Rabbana anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Mari kita tutup dengan doa para majelis. Subhanallah wa bihamdihi wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi untuk para jamaah bagi yang memerlukan kalender, yang belum dapat kalender bisa ambil di kantor KPR, tempatnya sebelah selatan masjid. Sekali lagi bagi para jemaah